Mandira. Nara sendiri adalah manusia dan Mandira ini adalah salah satu di sini ini merupakan ramuan-ramuan rempah atau racikan-racikan remaja yang ke-8 yang beliau ujuk, yang beliau minum setiap jatuh nempuhnya beliau. Sementara ini merupakan ramuan yang digunakan para putri-putri bangsawan, putri-putri keraton pasca menstruasi. Nah, komposisi ini keterangannya ada di baliknya. Jadi kami mencoba untuk menyajikan apa saja yang ada di sini, ya mesoi, ya kayu manis, kemudian jinten hitam, jinten biasa, dan lain sebagainya. Yang kemudian kami racik jadi satu ramuan. Tapi belum menggunakan hitam, kami belum menggunakan dosisnya. Hanya sekadar menunjukkan sejauh mana kekayaan rempah hari ini masih digunakan. Monggo silakan dinikmati dulu, Pak. Seperti yang sudah kita di awal tahun punya sebuah tema khusus untuk pameran temporer yang ada di dalam Keraton Yogyakarta. Nah, tahun 2023 ini namanya adalah Narawandira. Apakah sebenarnya Narawandira ini? Ini kita mengekspor tentang flora yang ada di keraton, tentang alamnya dan bagaimana tentunya flora ini ada pengaruhnya di dalam keraton, tidak hanya dari sekitar lingkungan kita, tetapi juga kepada tekstil dan juga kepada manuskrip yang ada di dalam Keraton Yogyakarta. Kali ini sedikit berbeda lokasinya, kita kembali ke dalam Kedaton, dan ini memang ruangan baru. Yang saya maksud baru adalah baru dipakai sekali ini untuk pameran. Sebelumnya ruangan ini adalah sebenarnya bagian dari Puroyokoro atau Departemen Rumah Tangga yang kita sulap menjadi sebuah area tempat untuk macam-macam jati. Betul. Sudah, berarti Mbak Bibit saja yang menjelaskan. Di sini kita mencoba untuk membidik satu narasi terkait dengan vegetasi sebagai bahan terpandungan. Kebetulan yang bisa kita yang kemudian bisa kita keluarkan, baik itu koleksi, baik itu material yang ada di keraton adalah pohon jati. Di mana kami mencoba untuk membagi klasifikasi jati berdasarkan serat Kaurogriya yang ternyata masing-masing jati tersebut memiliki spesifikasi tertentu. Misalnya jati kapur, jati sungu, jati lengot, dan lain sebagainya. Dan ada 3 jenis jati yang ini selalu menjadi, yang kemudian ini selalu menjadi material bangunan di keraton, terutama jati bang. Jati bang ini terkenal sebagai jati yang paling kuat. Bukan, kita nggak ketemu yang jati bang. Karena jati bang biasanya kan perhutani sudah punya jati bang. Kok bisa hilang? Berarti sudah nggak ada paling? Sudah, pohonnya sudah tidak ada. Punah. Aku nggak bilang. Nah, ini adalah soko penanggap dari pendopo yang konon kayu-kayu ini dulu merupakan warisan dari Kedaton Pleret. Pleret. Oh, sebelum Sultan Agung. Ya, sebelum Keraton. Jadi Kota Gede kemudian kan pindah dari ke Pleret, kemudian Keraton. Ini konon dari Pleret. Sehingga ornamen-ornamennya masih seperti halnya ornamen-ornamen Hindu, seperti di Masjid Mantingan, lotus, Atma. Nah, dari serat Kaurogriya pun disebutkan macam-macam kayu jati yang dia memiliki pengaruh baik dan pengaruh buruk. Ada. Jadi misalnya nama jati, pohon jati yang dia pangnya 2, batangnya ada 2, kemudian disebut uger-uger. Yang kemudian batangnya 3 disebut rajumas, dan seterusnya. Nah, kayu-kayu ini memberi ketika ditebang, yang itu ada fungsi itu yang dia kan disebut juga.
Ada keterangan yang sebelah mana? Yang dia melintang. Monggo silakan. Hal yang kemudian kami potret tidak hanya gunungan, tidak hanya kemudian pisang, tidak hanya kemudian manggil. Ini memang pakemnya diambil dari apa kak sumbernya kak? Vegetasi yang berada di taman-taman kerajaan. 3 taman yang kemudian menjadi benchmark. Jangan menuju ke taman berkaitan dengan filosofi vegetasi di Keraton Jogja itu berkaitan dengan filosofi yang asem, yang tanjung, yang kemudian ada gayam, yang muncul sawo-sawo kecil. Sumber filosofi Dinikmati dulu, monggo silakan. tubuh golong gile melambangkan keberadaan sultan dalam melaksanakan proses kehidupannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara tulus yang disertai satu tekad menuju kesejahteraan rakyat dan didasari hati yang suci. Sumbernya 3 ya. Iya, yang berkaitan dengan filosofi. Kalau imajiner sampai ini, kalau imajiner sampai ke Merapi, sampai ke Laut Selatan. Karena ini 3 titik kan di Jogja ya. Padahal ini kan universal. Karena piramid Belum sampai pada kaji, bahkan Indosiar. Selanjutnya kita ada di Tanbringan. Itu sudah didorong untuk membuka lahan pertanian. Iya, makanya Itu kan kan yang menarik itu gimana peradaban masa lalu itu lebih Maksudnya memang tutup aslinya atau enggak tuh? Enggak. Aslinya harusnya warnanya oranye itu tuh. Ada tingginya, itu ternyata kok enggak perak, ada oksidasi. Jadi perak punya kemampuan di Jogja. Kalau di sini, nah di sini sebenarnya adalah ruang interaksi. Pameran-pameran Keraton selalu menyajikan informasi padat, selalu menyajikan koleksi-koleksi yang di luaran itu tidak ditemukan. Nah kita hari ini mencoba untuk memberikan aktivasi dari pameran di mana pengunjung boleh melakukan satu aktivitas permainan tradisional yang hari-harinya sebenarnya sudah kita ketahui dakon. Namun praktis ternyata di Keraton sendiri ada berbagai mainan tradisional yang dia menggunakan vegetasi sebagai materi utamanya. Aku kecil itu dia apa? Kecil tidak, jadi kita cari kecil. Terus nah kalau ini kebetulan dari narasumber yang menyaksikan langsung untuk melakukan B8 ketika ada kecil itu benar-benar kecil di bulan yang pada itu pasti dituntak kalau nggak tidak pakai tumit di kayak kalau tulup kan, tapi kalau jatuh itu sekitar nanti pohon pepel di depan pelataran kebun terus kemudian kepelnya ada di sebelah sisi barat Sleman nanti malam yang jadi bulanan kemudian kueni ini di kawasan Itu yang paling penting. apa tuh? Janjian kalau